Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan membahas partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Jangan lupa subscribe supaya kita tambah semangat dalam membahas mengenai IPA. Dan jangan lupa di bagian deskripsi nanti ada link soal untuk kalian kerjakan. Adik-adik, di sekitar lingkungan kamu terdapat makhluk hidup dan benda mati. Tahukah kamu bahwa makhluk hidup dan benda mati tersusun atas partikel-partikel? Partikel-partikel tersusun atas atom. Atom bergabung menjadi molekul, menjadi senyawa, menjadi campuran, dan terbentuklah suatu zat. Zat-zat yang terbentuk memiliki karakteristik sifat yang berbeda-beda. Dan tahukah kamu bahwa karakteristik sifat suatu zat ditentukan oleh atom? Apa saja? Yang pertama, jenis atom penyusunnya. Yang kedua, komposisi atom-atom penyusunnya. Yang ketiga adalah ikatan antar atom dan molekulnya. Ketiga itu mempengaruhi sifat karakteristik suatu zat. Untuk lebih mudah memahaminya, lihat contoh gambar berikut. Amilum pada kentang dan selulosa pada kayu pensil memiliki kandungan atom yang sama, yaitu C6H12O6. Akan tetapi, amilum pada kentang memiliki sifat karakteristik yang berbeda dengan selulosa pada pensil. Amilum pada kentang sangat empuk sehingga mudah dicerna oleh manusia, sedangkan selulosa pada kayu pada pensil sangat keras sehingga sulit dicerna oleh manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada ikatan antar molekulnya yang berbeda, ada ikatan antar senyawa yang berbeda. Akan kita pelajari lebih lanjut di bab ini. Dari tadi kata-kata atom sering kita dengar. Tahukah kalian apa itu atom? Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. A dan tomos. A artinya tidak, tomos dibagi. Berarti atomos adalah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, orang Yunani, pada awal abad keempat sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Menurut Demokritus, atom sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antar atom untuk memberikan ruang untuk penggerakannya. Kita akan membahas lebih detail lagi mengenai atom. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron N, proton P, dan elektron E. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Lihat pada gambar. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi, membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Atom berdasarkan jumlah elektron dan proton dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah atom netral, dengan catatan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom negatif jika elektron lebih banyak daripada proton. Atom positif jika elektron lebih sedikit daripada proton. Para ilmuwan telah mempelajari atom sejak ratusan tahun yang lalu. Para ilmuwan tersebut mengemukakan teori-teori tentang atom. Teori yang satu akan runtuh atau ditolak ketika ada data atau fakta baru yang ditemukan tentang atom, sehingga melahirkan teori-teori atom yang baru. Berikut ini merupakan perkembangan teori atom. Yang pertama, teori John Dalton. Beliau mengungkapkan bahwa atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bola pejal diartikan bola yang padat. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Lihat pada gambar contoh pada teori atom John Dalton. Yang kedua, teori atom Joseph John Thomson. Beliau mengungkapkan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif
dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Itu sama persis jika roti ditaburi Mrs. Ceres atau kismis. Yang ketiga, teori atom Ernest Rutherford. Beliau mengungkapkan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Lihat pada gambar. Di tengah-tengah ada proton sama neutron, sedangkan di luar elektron bergerak mengelilingi inti atom tersebut. Yang selanjutnya, teori atom Niels Bohr. Teori ini adalah teori yang paling mendekati. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti dan orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Lihat pada gambar. Ada orbit-orbit atom, khususnya elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Teori atom yang terakhir yaitu teori modern atau mekanika gelombang. Lihat pada gambar. Apa bedanya? Pada teori ini, atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak bisa ditentukan. Jadi bedanya cuma kecepatan elektron bergerak sama seperti kecepatan cahaya. Jadi membentuk kabut. Teori atom yang paling baru atau teori mekanika gelombang akan kamu pelajari ketika kamu menempuh pendidikan lebih tinggi di aliyah atau SMA. Masih ingatkah kamu dengan materi tentang unsur? Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia seperti emas, besi, perak, oksigen, dan masih banyak lagi. Saat ini ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam. Lihat sistem periodik unsur pada gambar. Masing-masing unsur memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama dalam intinya. Jumlah proton ini untuk setiap unsur dijadikan sebagai dasar nomor atom, sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Setiap unsur ditulis dengan lambang unsur. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai subskrip atau turun di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis sebagai superskrip naik di kiri atas lambang unsur. Sebagaimana gambar berikut, X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Untuk memperjelas, ada contoh, misalkan penulisan lambang unsur litium atau Li yang mempunyai nomor atom 3 dan nomor massa 7. Bisa dilihat dalam gambar, Li merupakan lambang unsur atau X, sedangkan 7 adalah nomor massa dengan lambang A, kemudian 3 adalah nomor atom dengan lambang Z. Supaya kalian punya catatan, silakan screenshot tabel atom dan partikel dan penyusunnya yang ada di layar. Bagaimana? Sudah di screenshot? Sebagian besar unsur yang ada di alam sangat penting untuk kehidupan. Namun ada beberapa unsur yang disebut logam berat, berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan. Unsur ini tidak dapat didaur ulang dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan. Karena dalam tubuh kita tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk menghilangkan unsur ini. Logam berat mampu bertahan dalam tubuh sepanjang hayat kita. Konsentrasi logam berat dalam tubuh dapat bertambah sepanjang waktu atau dikenal dengan bioakumulasi. Logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Pernah mendengar musibah Minamata? Gejala Minamata pertama kali diidentifikasi pada tahun 1956 di Teluk Minamata, Jepang. Di Teluk Minamata ini terdapat pelabuhan ikan, pabrik pupuk,
dan senyawa kimia lain yang dalam prosesnya menggunakan merkuri atau Hg. Suatu ketika merkuri ini bocor dan masuk ke dalam lautan sehingga mengkontaminasi ikan dan hewan laut lainnya. Masyarakat sekitar yang mengkonsumsi ikan terkontaminasi merkuri, mengalami bioakumulasi merkuri dalam tubuhnya. Bioakumulasi merkuri ini menyebabkan keterbelakangan mental, cacat lahir, buta dan tuli, serta menyebabkan kematian. Kejadian musibah Minamata membuat perhatian warga dunia untuk lebih menjaga lingkungan dari pencemaran, khususnya pencemaran logam berat. Berikut contoh-contoh logam berat bisa kalian lihat. Demikian pembahasan kali ini, belum tuntas, masih ada prinsip pembentukan molekul dan ion, konfigurasi elektron dan lain-lain akan saya bahas pada pertemuan part berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya kita tambah semangat dalam membuat konten-konten mengenai IPA. Salam dari MPMP IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.